Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in bab al-i'timadu ala nafsi. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila qadati jami'il ulama il amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin, khususan jami'i masyayikh ma'hadil riwayah wa khususan mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa jami' wa abaina wa umatina wa dzurriyyatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan segenap rakyat Indonesia. Semoga kita bisa melalui cobaan virus corona, dan semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan virus corona di tengah-tengah kita, dan semoga para virolog, para kedokteran ahli kesehatan segera menemukan vaksinnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'timadu 'ala nafsi ay hadzal bab. Al-i'timadu 'ala nafsi. Bab ini menjelaskan tentang al-i'timad 'ala nafsi itu. Al-i'timad itu artinya bergantung, ala nafsi kepada diri sendiri. Bergantung kepada diri sendiri, bukan bergantung kepada orang lain. Al-i'timad ala nafsi juga diartikan percaya diri, percaya kepada diri sendiri. Gitu. La syai'a, tidak ada sesuatu sama sekali, tidak ada sesuatu sama sekali, adharru, yang lebih membahayakan, bil insani, terhadap manusia, min ihmalihi, daripada meninggalkannya insan atau tidak mementingkannya insan, syu'una nafsihi, terhadap keadaan dirinya insan, mu'tamadan, dalam keadaan bergantung, alaman, kepada seseorang, yakumu, yang menduduki atau yang berdiri, man itu, lahu, kepada insan, biha, dengan su'unu nafsihi. Nah, dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya yang menimpa manusia daripada manusia yang meninggalkan atau tidak mementingkan keadaan dirinya, karena dia bergantung kepada orang lain yang menduduki keadaan dirinya. Artinya, dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya manusia ketika manusia itu bergantung kepada orang lain, gitu. Dan dia tidak memikirkan dirinya, gitu. Karena dia lebih memikirkan orang lain, orang yang dijadikan sebagai sandaran, orang yang dijadikan sebagai tempat bergantung diri. Gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat bahaya, katanya. Seseorang yang artinya tidak memikirkan dirinya, karena dia menggantungkan dirinya kepada orang lain. Gitu. Artinya sangat bahaya orang yang tidak memiliki kemandirian, gitu. Karena bergantung kepada orang lain, sehingga orang lain itu malah manyakumu lahu biha,
Jadi orang yang menduduki ya kan keadaan dirinya manusia tersebut itu. Artinya orang yang menguasai, orang yang menjadikan seseorang itu posisinya itu superior, posisinya itu dieksploitasi seperti itu ya. Nah ini sesuatu yang berbahaya gitu. Hadza adapun inilah syai'a adurru bil insani in tahaqqaqa ketika insan itu menyatakan annaman, jadi man ya'tamidu ini la'allahu kemungkinannya annaman gitu. Sesungguhnya seseorang ya'tamidu yang bergantung insan itu alaihi kepada man, kepada seseorang yulabbihi. Nah, man itu seseorang itu merespon atau merespon atau memenuhi menyambut gitu. Terhadap insan inda'ahu ketika insan itu mengundang terhadap man min ghairi taroyyusin min ghairi taroyyusin dengan tanpa menanti-nanti wala habatin dan tanpa kendor batik itu pelan-pelan itu, tidak pelan-pelan gitu. Nah ini katanya ini itu sesuatu yang tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seseorang manusia daripada dia meninggalkan atau dia tidak mementingkan dirinya sendiri karena dia bergantung kepada orang lain itu, ketika manusia itu insan itu nyata bahwa sesungguhnya seseorang yang dimana insan itu manusia itu bergantung kepadanya, ya kan, itu merespon, ya kan? Merespon, menyambut ketika insan itu mengundang tanpa ada jeda, tanpa ada penantian dan tanpa ada masa yang kendor gitu ya. Jadi seseorang itu bahaya gitu ketika seseorang itu menggantungkan dirinya kepada orang lain, di mana orang lain itu merespon tanpa ada jeda, tanpa kendor, terus ketika seseorang itu butuh dikasih, seorang itu manusia itu butuh direspon, disupport gitu. Nah itu ketergantungannya akan semakin menguat, ketergantungannya akan semakin semakin kokoh gitu. Ya, ketergantungan terhadap orang itu ya, terhadap orang lain itu. Amma in kana, adapun ketika ada nasruhu, menolongnya ya, menolongnya man, iyahu ya, seseorang ya, iyahu terhadap insan tadi, amron itu sesuatu, maskukan fihi yang diragukan. Kalau tadi tetahakuk nyata betul-betul, kalau ini diragukan. Nah, fa'i'timaduhu, maka insan itu bergantung alaihi kepada man, kepada seseorang itu, dorbun adalah satu macam minal jununi, dari kegilaan atau gendeng. Orang ini gendeng katanya. Jadi adapun ketika pertolongan orang yang ingin dijadikan tempat gantungan ya, tempat bergantung diri ya, bagi manusia, ternyata itu adalah
sesuatu yang diragukan, artinya apakah orang itu mau memberi pertolongan atau tidak, ragu, diragukan, maka manusia yang menggantungkan diri kepada orang yang diragukan itu adalah bentuk dari kegilaan, gendeng gitu ya. Jadi ya kan, jadi kalau ada seseorang yang menggantungkan diri kepada orang lain, tapi benar-benar orang yang dijadikan tempat gantungan itu merespon, mensupport, ya kan, nyata, betul-betul nyata, welcome, ya kan, terus memberi respon tanpa ada jeda gitu, memberi support tanpa ada jeda. Nah, itu pun sesuatu yang berbahaya bagi seseorang, karena seseorang itu nantinya tidak memiliki kemandirian. Nah, apalagi bagaimana kalau orang yang ingin dijadikan tempat bergantung itu ternyata diragukan. Orang yang ingin dijadikan tempat bergantung itu diragukan, apakah dia mau menolong atau tidak, apakah dia mau mensupport atau tidak, diragukan. Nah, bergantung kepada orang yang diragukan akan memberi pertolongan, ini adalah bentuk dari sikap yang gila gitu, junun gitu. Ya, gila aja kan katanya gitu. Gila aja, termasuk orang yang gila bergantung kepada orang yang diragukan apakah orang itu mau menolong atau tidak gitu. Ja'a datang, ya kan, fi amthalil arabi, di dalam kalam misalnya atau ucapan perumpamaan orang-orang Arab. Kalam misal itu apa? Ammuka khurujuka atau khorojuka. Ammuka, paman kamu, khorojuka atau khurujuka. Khoroj itu ya hasil bumi, kekayaan hasil bumimu gitu. Kalau bahasa Jawanya paweton, jadi kekayaan hasil bumimu. Yuqalu, dikatakan dalika, yaitu ammuka khurujuka itu lil muttakili, bagi orang yang bergantung ala ghairihi, kepada orang lain, kepada selainnya muttakil. Jadi ada kalam misal, perkataan yang isinya itu metafor gitu ya, dari kalangan orang-orang Arab. Dikatakan ammuka khurujuka, pamanmu adalah kekayaan hasil bumimu gitu. Nah, maknanya apa? Maknanya ini dikatakan untuk orang yang bergantung kepada orang lain gitu. Jadi orang yang bergantung kepada orang lain itu dikatakan diledek oleh orang-orang Arab itu, ya pamanmu itu loh ATM berjalan gitu. Pamanmu itu ATM berjalan, ATM-mu yang berjalan. Orang tuamu itu ATM berjalanmu gitu. Iya kan? Kalau sekarangnya kan begitu. Nah, pamanmu itu kaya loh gitu. Pamanmu kaya. Orang yang memiliki hasil bumi yang melimpah gitu. Kekayaan hasil bumi gitu ya. Memiliki kekayaan hasil bumi. Ini metafor bagi orang yang menggantungkan diri kepada orang lain. Artinya ya orang-orang yang misalkan kalangan milenial yang bangga diri, tapi ternyata itu hasil kesuksesan bapaknya misalkan, ya kan, bapaknya borju, bapaknya kaya, dia menunjukkan kekayaan, sebenarnya bukan kekayaan dirinya tapi kekayaan bapaknya gitu. Nah, itu termasuk orang yang bergantung kepada orang lain,
ya dikecengi atau diledek sama pepatah Arab ini, ammuka khurujuka gitu. Wadzalika, adapun penjelasan ini, muttaqil ala ghairihi ini, maksudnya orang yang bergantung kepada orang lain ini, anna rojulan, sesungguhnya laki-laki, aroda, itu rojul itu menghendaki, as-safaro, terhadap bepergian, bertamasya, ala ma'amihi, bersama pamannya rojul. Faqala, kemudian rojul itu berkata, li ahlihi, kepada keluarganya rojul, apa yang dikatakan, ittakhidhu, ambillah kamu, atau buatlah kamu, li, untukku, to'aman, makanan. Ya, ini gambaran orang yang manja gitu ya. Waj'aluhu, dan jadikanlah kamu hu, terhadap to'am, fi khurujin, di dalam kantong. Jadi intinya masukkanlah makanan itu ke dalam kantong, usiba, yang mengenai, ya, aku mengenai, minhu, atau mengambil, ya, minhu dari khuruj, khurijin ya, khurijin itu kantong, ya kan? Usiba, yang aku butuh atau mengenai, bisa minhu dari khurij, ida ihtajtu, ketika aku butuh, ilaihi, kepada to'am. Faqalu, kemudian ahluhu itu berkata, lahu, kepada rojul, keluarganya itu berkata kepada rojul itu, ammuka khurujuka, pamanmu itu adalah kekayaanmu, atau kekayaan hasil bumimu. Ittaqil, artinya bergantunglah kamu, alaihi, kepada ammuka, ammika, fi mat'amika, di dalam makananmu. Nah, ini kronologinya kenapa orang yang bergantung kepada orang lain itu di dalam ribahasa atau kata-kata metafor orang Arab itu mengatakan ammuka khurujuka, kronologisnya itu bahwa seorang laki-laki ingin melakukan perjalanan bersama pamannya, ya kan? Kemudian laki-laki itu berkata kepada keluarganya, bikinkanlah makanan untukku, lalu kemudian makanan itu masukkanlah ke dalam kantong. Ketika aku butuh, aku lapar atau aku haus, maka akan aku ambil makanan itu yang ada di kantong itu. Nah, lalu direspon atau dijawab oleh keluarganya, ya pamanmu itu kekayaan hasil bumimu, atau kekayaanmu, ATM berjalanmu gitu. Artinya ittaqil alaihi fi mat'amika, bergantunglah kamu kepada pamanmu itu dalam soal makanan dan minumanmu gitu. Jadi ini kronologinya seperti itu, akhirnya dijadikan kalam misal. Jadi kalam atau ujaran metafor, perumpamaan gitu. Ketika orang yang bergantung kepada orang lain dikatakan ammuka khurujuka, pamanmu adalah ATM berjalanmu atau kekayaan hasil bumimu. Al-mu'tamidu, mu'tamid ya, orang yang bergantung ala ghairihi, kepada orang lain, ya, kepada selainnya mu'tamid, yakunu, itu ada mu'tamid itu, dhaifal iradati, adalah orang yang lemah kehendaknya, balidal hazmi, yang bebal
balid itu ya, yang bebal, tujuannya atau keinginan yang kuatnya itu bebal ya, tujuannya khamilan nafsi, dan yang lemah hatinya. Jadi orang yang bergantung kepada orang lain adalah orang yang lemah keinginannya, lemah, tidak memiliki kekuatan, keinginan yang kuat tidak memiliki, lalu kemudian cita-cita pun tidak ada, dan hatinya pun lemah gitu. Wa masaro, dan tidak berjalan hadadda'u, inilah penyakit, fi ummatin, di dalam umat manusia, illa inhalla, kecuali udar, kecuali copot ya, terurai kan, iqdu istima'iha, tali ya, tali kumpulannya, perkumpulannya umat, wafasada, dan rusak nidomu umroniha, aturan kan, kemakmuran atau kemakmuran peradabannya umat, kemakmuran atau kemajuan atau pembangunannya umat, hatta tusbiha, sehingga umat itu menjadi fi muakhiratil umami, di dalam kemundurannya umat. Ya kan? Jadi orang yang al-mu'tamid ala ghairihi, orang yang bergantung kepada orang lain, itu penyakit. Ya kan? Nah, penyakit itu tidak berjalan, tidak terjadi di dalam umat manusia, kecuali efeknya itu adalah udarnya atau terurainya ikatan-ikatan persatuan umat manusia, dan rusaknya kemakmuran dan rusaknya peradaban serta kebudayaan umat manusia, sehingga umat manusia itu menjadi umat manusia yang tertinggal, mundur gitu. Jadi al-mu'tamid ala ghairihi ini bukan hanya dalam konteks antar manusia, tapi juga bisa antar negara. Kalau antar negara satu bergantung sangat kuat kepada negara lain, itu pun termasuk penyakit gitu ya. Penyakit yang akan merusak dan melepas ikatan-ikatan persatuan umat manusia dan merusak kemajuan peradaban manusia. Fal ittikalu, kemudian bergantung ala ghairin nafsi, kepada selainnya diri sendiri, mad'atul inqiradi, ya kan, sesuatu yang mengundang inqirad. Inqirad di sarahnya itu kematian, ya kan, kematian. Li'annahu, karena sesungguhnya ittikal ala ghairi nafsi, yulbisu, itu memakaikan, ya kan, ittikal ala ghairi nafsi itu al insana, terhadap manusia, rida ad-do'ati, terhadap sifat rendah, ya kan, wad-do'fi, dan lemah, wa yasrifuhu, dan ittikal ala ghairi nafsi itu bergantung kepada orang lain itu memalingkan atau mentasarrufkan, ya memalingkan terhadap insan anin nadori, dari melihat,
fima di dalam sesuatu yaquduhu yang ya kan ma itu menuntun hu terhadap insan ila husunil quwati kepada benteng-bentengnya kekuatan, wal mani'ati artinya kekuatan. Nah, jadi berpegang atau bergantung kepada orang lain itu adalah sesuatu yang mengundang kematian, gitu. Jadi tidak memiliki kemandirian, gitu. Selalu mengandalkan orang lain. Nah, itu kan berarti ya mengundang kematian, karena bergantung kepada orang lain itu memakaikan sifat rendah dan sifat lemah kepada manusia dan memalingkan manusia dari apa? Dari penglihatannya terhadap sesuatu yang menuntunnya kepada benteng-benteng kekuatan, benteng-benteng yang dapat mengokohkan, yang dapat membentengi dirinya dari serangan, sergapan orang yang tidak suka atau orang yang ada di luar dirinya, gitu. Yansha'u, nah ini Yansha'u itu berkembang atau tumbuh, ya tumbuh. At-tiflu, anak kecil, mu'tamidan, kan? Yang berpegangan, yang bergantung, fi kulli sya'nin, di setiap keadaan, min syu'uni nafsihi, dari keadaan dirinya, at-tifl, ala abawaihi, kepada kedua orang tuanya at-tifl, ila ayyablugha, sampai at-tifl itu sampai asyuddahu, kepada kekuatannya tifl. Asyudda ini yashibu wa yataqawi, jadi sampai dia menjadi pemuda yang kuat, gitu loh. Tsumma yadkhulu, kemudian tifl itu masuk ghimarul hayati, kepada kekuatannya kehidupan, ya kan. Wahua, adapun tifl, la ya'rifu, dia tifl itu, anak kecil itu tidak mengerti, ya kan, lil ittikai, kepada sikap bergantung, ala aso nafsihi, kepada tongkat dirinya sendiri, tongkat dirinya tifl, maknan, satu makna atau satu faedah, ya, li'annahu, karena sesungguhnya tifl, lam yata'awwadu, tifl itu dia itu tidak membiasakan, dalika, terhadap ittika ala aso nafsihi, atau ittika ala nafsihi. Dia tidak dibiasakan untuk bergantung kepada dirinya, fi nas'atihi, dalam pertumbuhannya, at-tifl al-ula, yang pertama. Nah, ini jadi anak kecil ketika tumbuh, ya kan, dia selalu bergantung kepada kedua orang tuanya dalam keadaan apapun, gitu. Sampai dia remaja, sampai dia menjadi pemuda, dewasa, dia selalu bergantung kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia masuk ke kehidupan yang lebih luas, gitu kan. Sehingga dia tidak mengerti makna dari sebuah kemandirian. Dia tidak mengerti faedah betapa pentingnya bergantung kepada tongkat dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia sejak awal
sejak awal pertumbuhannya, dia tidak dididik untuk membiasakan dirinya untuk bergantung kepada dirinya, dia tidak dibiasakan untuk mandiri. Nah ini, jadi kalau anak itu dimanja sejak pertumbuhan nol ya kan, sampai remaja itu dimanja, lalu kemudian anak itu dalam keadaan apapun bergantung kepada kedua orang tuanya, ya kan, sehingga ketika dia masuk ke gelanggang kehidupan yang lebih luas, dalam pergaulan sosial yang lebih luas, anak ini tidak mengerti betapa pentingnya, betapa bermaknanya hidup mandiri. Anak ini tidak mengerti betapa bagusnya, betapa berfaedahnya menggantungkan diri kepada dirinya sendiri gitu. Karena apa? Karena dia tidak dididik, tidak dibiasakan untuk hidup mandiri, tidak dibiasakan hidup bergantung kepada dirinya sendiri sejak pertumbuhan awalnya gitu. Jadi penting kita sebagai orang tua mendidik anaknya, mendidik anak kita untuk belajar mandiri. Minum dilatih untuk minum sendiri, makan dilatih untuk makan sendiri, sampai mandi sendiri dilatih terus gitu. Dibiasakan agar dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bertanggung jawab atas masalahnya sendiri, mandiri dan bergantung kepada dirinya sendiri. Dilatih agar ketika dia memasuki kehidupan yang lebih luas, dia mengerti bahwa betapa pentingnya kemandirian. Walikul limri'in, nah setiap seseorang min dahrihi dari masanya imri'in ma adalah walikul limri'in, dan bagi setiap seseorang min dahrihi dari masanya imri'in ma adalah sesuatu ta'awada yang imri'in itu membiasakan terhadap ma tersebut. Artinya setiap seseorang itu tergantung kebiasaannya gitu loh. Likul limri'in min dahrihi ma ya'u ma ta'awada. Jadi setiap manusia itu tergantung kebiasaannya. Kalau sudah terbiasa bertanggung jawab, maka dia hidupnya selalu bertanggung jawab. Jika dia sudah terbiasa hidup mandiri, dia kuat dan mandiri. Sebaliknya kalau terbiasa anak mama, apa sedikit-sedikit ke orang tuanya, merepotkan orang tuanya, merugikan orang tuanya, ya maka itulah nanti dia akan kebiasaan seperti itu. Makanya ada kata kadang-kadang kan orang tua bilang kebiasaan gitu. Kebiasaan itu artinya ingin orang tua mengakhiri kebiasaan buruk anaknya dengan cara ya dikasih pelajaran bahwa itu tidak benar gitu. Ya agar mandiri hidupnya. Fayazidu kemudian bertambah ya kan bidzalika dengan ma al ummatu umat manusia balaan musibahnya ala balaiha atas musibah-musibah umat yang lain wahid lanan dan hinanya bertambah hinanya ala khidlaniha atas hina-hina yang lain yang menimpa umat manusia. Ya kan, sehingga dengan sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh anak kecil yang menjadi dewasa, yang kemudian menjadi orang yang hidup bermasyarakat itu, ya kan, biasa misalkan bergantung kepada orang tuanya,
bergantung kepada orang lain, tidak hidup mandiri. Nah, dengan itu umat manusia akan semakin bertambah musibahnya, akan datang musibah demi musibah, ya kan, hinaan demi hinaan, ya kan, kerendahan demi kerendahan akan datang kepada umat manusia, karena umat manusia atau masyarakat atau negara itu kan adalah kumpulan individu-individu. Nah, jika individu-individunya itu tergolong dari orang-orang yang anak mama, tergolong orang yang tidak dididik mandiri sejak awal, tergolong individu-individu yang bergantung kepada orang lain, maka masyarakat, rakyat, negara itu akan terus-terusan tertimpa musibah dan kehinaan gitu. Jadi betapa pentingnya mendidik anak mandiri, karena itu dirunut akan berdampak pada kehidupan berbangsa juga akhirnya. Nanti bangsa, negara itu bisa mandiri atau tidak, itu tergantung individu-individu yang menjadi rakyat, lalu rakyat menjadi pemerintah yang mengurus negara. Nah, kalau dari rakyat-rakyat ini yang menjadi pemerintah adalah insan-insan yang tangguh, yang memiliki i'timad ala nafsi, percaya diri, menggantungkan diri sendiri, mandiri, maka kita bisa berharap bangsa menjadi bangsa yang maju. Sebaliknya kalau anak mama menggantungkan diri kepada orang lain, ya maka bangsa ini akan balaan ala balaiha wa khidlanan ala khidlaniha, gitu katanya. Musibah demi musibah akan menimpa. Mata nasya'a, ketika tumbuh, al-waladu, anak, fal yu'awaduhu, kemudian membiasakan, ya kan, melatih kebiasaan hu terhadap walad, abawahu, kedua orang tuanya walad. Apa yang dibiasakan itu al-i'timada, bergantung, ala nafsihi, kepada dirinya sendiri, al-walad, fi kulli amrin, di setiap perkara, min umurihi, dari perkara-perkaranya al-walad. Hatta ida syabba, sehingga ketika walad itu sudah menjadi pemuda, kana, maka ada walad itu rojulan, adalah seorang laki-laki, yakhdumu, yang khidmah, yang melayani, ya kan. Rojul itu al-ummata, terhadap umat manusia, khidmatar rojuli, dengan pelayanan seorang laki-laki yang al-qawiyyi, yang kuat, al-qadiri, yang mampu dan kuasa, ya kan. Jadi sebaliknya gini kan, ketika anak itu berkembang, tumbuh berkembang, kemudian kedua orang tuanya itu melatih, membiasakan anak itu untuk bergantung kepada dirinya. Kedua orang tuanya itu melatih agar anaknya membiasakan bertanggung jawab kepada dirinya, ya kan, melatih percaya diri kepada anaknya di segala urusan, di segala persoalannya, sampai anak itu menjadi remaja, menjadi muda, menjadi orang muda, anak muda. Maka ketika anak itu menjadi pemuda, dia akan menjadi laki-laki yang bisa diharapkan, laki-laki yang bisa melayani umat manusia dengan pelayanan seorang laki-laki yang kuat,
tangguh dan mampu gitu ya. Wa mata kathura, dan ketika banyak, majmu'us syubbani, kumpulannya para pemuda, al-muttaqiina, yang pada bergantung, ala a'dadi anfusihim, kepada lengan-lengannya dirinya, asyubban, takawanat, maka wujud atau menjadi ada, minhum, dari asyubban, ummatun, umat manusia, sholihatun, yang baik, li antakuna, ada, supaya ada, umat itu warisatal ardi, para pewaris bumi, ya kan? Jadi ketika berkumpul para pemuda-pemuda yang bergantung kepada lengannya sendiri, ya kan, bergantung kepada dirinya sendiri, maka dari perkumpulan para pemuda itu akan terwujud, akan tercipta ummatun sholihatun, umat manusia yang soleh, yang baik, yang relevan, yang maslahat, yang tahu bahwa kemajuan itu baik, kemaslahatan itu baik, sehingga umat manusia itu berhak menyandang gelar warisatul ard, pewaris bumi, pewaris alam semesta ini. Gitu. Nahnu, kita ini, gitu, fi hajatin, di dalam butuh, ya, ila syubbanin, kepada para pemuda, jubilu yang dicetak wataknya itu, ya kan, memiliki watak lah ya. Syubban itu alal istiqlali, atas memiliki kemerdekaan, fil fikri, di dalam berfikir, wal i'timadi, dan bergantung, ala nafsi, kepada diri sendiri. Wa ma ta'akhorna, dan kita tidak mundur, illa ba'da an dha'ufa, kecuali setelah lemah, fina, di dalam kita, hadanil khuluqani, inilah kedua akhlak, kedua ya. Nah ini, katanya, kita ini butuh para pemuda yang berkarakter al-istiqlal fil fikr, merdeka dalam berfikir, al-i'timad ala nafsi, bergantung kepada diri sendiri, percaya diri gitu. Nah kita ini, katanya, tidak akan mundur, peradaban kita, bangsa kita tidak akan mundur kecuali setelah kita ini lemah kedua hal itu. Yang pertama, kita lemah pada kemerdekaan berfikir, kita lemah pada percaya diri kita. Jadi tidak akan mundur kita ini, katanya, kecuali kalau istiqlal fil fikrinya lemah, al-i'timad ala nafsinya lemah. Itu. Artinya kebalikannya, kalau kita memiliki al-istiqlal fil fikri wal i'timad ala nafsi, ini dua-duanya kuat, maka kita akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tidak mundur gitu. Wama, ya ini saya mengingatkan al-i'timad ala nafsi, kalau kita melihat pada zaman pergerakan nasional, ketika Indonesia itu dijajah, para pahlawan kita itu betul-betul al-i'timad ala nafsi, percaya diri. Mereka mencoba untuk
menghilangkan mental inlander. Nah, inlander itu mental inferior kompleks. Itu ingin dihilangkan, ya betul-betul dihilangkan. Bangsa kita adalah bangsa yang sejajar gitu, dengan siapapun gitu. Nah, sehingga disitulah terjadinya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan fisik dan kemerdekaan seutuhnya gitu. Karena al-i'timad ala nafsi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berani melawan penjajahan ketika datang lagi ke Surabaya itu dengan resolusi jihad. Lalu kemudian para santri, para ulama itu melawan tokoh-tokoh nasional, Soekarno dan yang lain sebagainya itu melawan. Itu tandanya dia percaya diri gitu, bahwa kita itu bangsa yang sejajar dan bukan bangsa yang inlander gitu ya. Wa ma taraqi, dan tidak maju. Nah ini al-gharbiyuna, orang-orang barat, wa balaghu, dan gharbiyun itu sampai al-ghayatal quswa, terhadap tujuan yang paling jauh. Al-quswa itu al-bu'da, jauh, minal madaniyati, dari kemajuan, dari peradaban, wal umrani, dan kemajuan, wasultani, dan kekuasaan, as-sultoh wal qudrah, jadi kekuasaan politik, kekuasaan militer, kekuasaan teknologi, kekuasaan ekonomi gitu ya. Illa ba'da an rabbau, kecuali setelah al-gharbiyun itu mendidik nas'atahum, terhadap pertumbuhannya al-gharbiyun, alaihima, atas al-istiqlal fil fikri wal i'timad ala nafsi. Nah ini menarik. Jadi orang-orang barat itu tidak maju, tidak akan sampai meraih peradaban unggul, tidak sampai meraih puncak kesuksesan dan kejayaannya, ya baik dalam peradaban, kemajuan dan kekuasaannya, kecuali ketika Barat itu setelah mendidik bangsanya, mendidik rakyatnya, mendidik umat manusianya, dalam pertumbuhannya itu dididik Dididik dua hal itu, merdeka dalam berpikir, dan kedua percaya diri atau bergantung kepada diri sendiri. Nah, jadi Barat itu maju dan meraih kejayaan peradaban itu karena mereka mendidik bangsanya gitu kan, dalam pertumbuhannya. Ya kan, bangsanya itu didik dua hal, merdeka dalam berpikir dan percaya diri itu. Nah, walaisa, dan tidak ada makna dzalika, makna dari al-i'timad ala nafsi, ayyasha'a, ketika berkembang al-waladu, anak, munfaridan, sendiri, ya mandiri, biro'ihi, dengan pendapatnya, walad, mustanidan, yang menganggap cukup, bifikrihi, dengan pemikirannya walad, la yastashiru, yang walad itu tidak bermusyawarah ahlal ilmi, terhadap ahlal akli, terhadap ahli intelektualitas, akal, wala ilmi, dan ilmu. Ya kan? Jadi bukan berarti, nah ini yang perlu dicatat, bukan berarti percaya diri itu, ya kan, ketika anak itu tumbuh dia
dibiarkan berpikir dengan pikirannya sendiri, lalu kemudian dengan pendapatnya sendiri tanpa bermusyawarah, tanpa belajar terhadap orang yang mengerti, guru, kiai, ulama. Tidak begitu maknanya gitu. Bukan berarti percaya diri, bergantung kepada diri sendiri itu artinya sejak awal anak kecil itu dibiarkan saja gitu. Dia hidup sendiri, berpikir sendiri, berpendapat sendiri tanpa bermusyawarah atau tanpa belajar. Enggak begitu maknanya katanya. Wa innama huwa, akan tapi maknanya, makna dari berpegang teguh kepada diri sendiri atau percaya diri itu, i'timad ala nafsi itu, an la yatruka, ya kan, walad itu tidak meninggalkan at-tafakkuro, berpikir, tidak meninggalkan terhadap berpikir, wal amala, dan beraktivitas, beraksi, mu'tamidan, ya kan, dalam keadaan bergantung, ya kan, ala anna ghairahu, atas sesungguhnya orang lain, ya, selainnya walad, yatafakkaru, itu ghair itu berpikir, au ya'malu, atau beraktivitas. Nah, jadi makna dari percaya diri atau berpegang teguh kepada diri sendiri, bergantung kepada diri sendiri, itu seorang anak, ya. Seorang anak itu tidak meninggalkan berpikir dan beraktivitas. Ya. Sebagaimana orang lain juga berpikir dan beraktivitas. Ya kan? Berpikir dan beraksi gitu ya, beraksi gitu ya. Ada yang nulis tuh berpikir untuk aksi. Nah, ini tafakkur wal amal. Jadi orang lain juga tafakkur, berpikir, orang lain juga beraksi, ya, beraktivitas, aktif gitu ya. Nah, kita juga harus begitu gitu. Kita juga harus berpikir dan aktif, proaktif gitu. Nah, fa in ro'a, maka ketika walad itu melihat atau meyakini anna fikra ghairihi, sesungguhnya pemikiran orang lain, ya, pemikiran selainnya man, admanu, itu lebih menanggungkan linajahil amali, kepada suksesnya kerja, aktivitas, min fikrihi, daripada pemikirannya sendiri, daripada pemikirannya man, in qada, maka man itu, seseorang itu mengikuti lahu kepada fikra ghairihi, wa tamassaka, dan berpegangan man itu bi'urahu, dengan talinya fikra ghairihi. Wa illa, dan kalau tidak, ya, kalau tidak menganggap demikian, mado, maka seseorang itu, man itu, terus fima, di dalam sesuatu, yufakkiru, yang telah man, seseorang itu berpikir, fihi, di dalam ma, wa akhroja, dan man itu mengeluarkan amalahu, terhadap aktivitasnya man, ila haizil wujudi, menuju arah eksistensi, atau menuju ke arah pembuktian. Nah, jadi ketika seseorang itu meyakini itu bahwa pemikiran orang lain itu lebih bisa menghasilkan atau lebih bisa mensukseskan pekerjaan, lebih bisa mensukseskan aktivitas daripada pemikirannya sendiri, ya maka orang itu ya mengikuti pemikiran orang lain itu dan berpegang teguh kepada hasil-hasil pemikirannya orang lain tersebut. Artinya dia selalu berpikir sebagaimana orang lain pun berpikir. Dia selalu bergerak sebagaimana orang lain bergerak. Dia proaktif, orang lain juga proaktif.
Nah, ketika dia melihat pemikirannya orang lain itu lebih dahsyat, lebih baik, lebih menjamin akan kesuksesan satu aktivitas ya, daripada pemikirannya sendiri, maka dia mengambil dan mengadopsi dan mengikuti pemikiran orang lain tersebut. Gitu. Jadi dia selalu studi banding, membandingkan pemikirannya dengan pemikiran orang lain. Kalau pemikiran orang lain lebih baik, ya harus ikut pemikiran orang lain tersebut. Tapi jika tidak, jika merasa pemikiran orang lain itu ternyata tidak lebih baik dari pemikirannya sendiri, ya maka orang itu terus berjalan dengan apa yang dipikirkannya dan terus beraktivitas sampai pada titik pembuktian wujud eksistensi dari apa yang dituju gitu. Fata'awad, maka gitu kan, biasakanlah kamu, ya kan, ayuhan nasyi'u, wahai remaja, wahai kalangan milenial, al-i'timada, kepada bergantung ala nafsika, kepada dirimu sendiri, wal istiqlala, dan merdeka, memiliki kemerdekaan, biro'yika, dengan pendapatmu, ala nahwima, atas sesamanya sesuatu, syarahtu, yang sudah aku jelaskan, laka, kepadamu, takun, maka kamu ada minal muflihina, tergolong orang-orang yang bahagia. Nah, ini anjuran bagi kalangan remaja untuk membiasakan diri i'timad ala nafsik, ya kan, berpegang teguh kepada diri, percaya kepada diri sendiri, jangan anak mama, jangan bangga terhadap kesuksesan dan kekayaan orang tuanya, keluarganya gitu. Banggalah kepada apa yang telah dihasilkan oleh diri sendiri dan mencoba untuk menganalisa sendiri, bertadabbur, bertafakur, dan berpendapat gitu. Menganalisa sesuatu dengan pikirannya sendiri gitu. Wahdar, dan takutlah kamu, antan qada, ketika kamu mengikuti, liro'yin, kepada pendapat, yadfa'uka, yang ro'yu itu menarik ka, terhadap kamu, fil hawiyati, ke dalam kerusakan, au tud'ina, atau kamu tunduk, takhdu'u wa tuti'a, ya kan, tud'ina itu tunduk kamu, liman, kepada seorang, layah fizuka, yang man itu tidak mengajak atau menggerakkan, ya kan, mendorong terhadap kamu, ila manhajis sadadi, kepada jalan yang benar atau metodologi yang benar. Nah, ya, takutlah kamu, katanya, takutlah kamu ketika kamu mengikuti pendapat yang akan menghantarkan kamu kepada kerusakan. Nah, takutlah kamu kepada takutlah kamu ketika kamu tunduk kepada seseorang yang tidak mengajakmu kepada jalan kebenaran gitu. Jadi ini menarik. Jadi di sini tuh takut itu kepada dua hal ya. Yang pertama ro'yu itu kan pendapat yang merusak. Yang kedua, takutlah kamu tunduk kepada seseorang, person yang tidak mengajakmu kepada jalan kebenaran gitu. Wala tattabi', dan janganlah kamu mengikuti, ya kan, amroman, terhadap perkaranya seseorang, yu'amminuka, yang man itu menyelamatkan ka, terhadap kamu, minal makhufi, dari sesuatu yang ditakuti, liyuwarritoka,
supaya tujuannya man itu menjatuhkan ka terhadap kamu fihi di dalam al-makhuf, bal ittabi', bahkan ikutilah kamu amroman terhadap perkaranya seseorang atau perintahnya seseorang, ya kan, yukhawwifaka, yang seseorang itu menakut-nakuti ka terhadap kamu, awaqiba isaatika, terhadap akibat-akibat keburukan yang akan menimpamu, ya kan, litah dharoha, supaya kamu berhati-hati terhadap awaqib, ya kan? Jadi janganlah kamu mengikuti perintah seseorang janganlah mengikuti seseorang yang seseorang itu menyelamatkanmu dari sesuatu yang menakutkan, tapi tujuannya justru orang itu tujuannya ingin menjerumuskan, ya kan, menjatuhkan kamu ke dalamnya, ke dalam sesuatu yang ditakuti itu. Ya. Bahkan mestinya kamu mengikuti, ya, orang yang menakut-nakuti kamu atas akibat-akibat keburukan yang akan menimpamu, supaya kamu berhati-hati. Gitu. Jadi kan ada orang yang menasehati itu, ada yang menasehati pahit-pahitnya saja gitu ya. Biasanya kan, ya saya sih ini ngomong pahitnya kan gitu. Ya itu baik. Jadi agar kita berhati-hati. Gitu. Nah, fa innaman, maka sesungguhnya seseorang yukhawwifuka, yang seseorang itu menakut-nakuti terhadap kamu, hatta talqiyah, sehingga kamu bertemu al-amna, terhadap keamanan, aman, asfaku, itu lebih sayang, kasihan, alaika, kepada kamu, mimman, daripada seseorang, yu'amminuka, yang menyelamatkan atau yu'amminuka itu bisa dianggap menganggap kamu tuh aman gitu, hatta talqiyah, sehingga kamu menemukan al-khaufa, terhadap sesuatu yang ditakuti. Artinya gini, jadi seseorang yang memberi warning, ya kan, memberi sesuatu yang pahit, menakut-nakutimu gitu ya, hati-hati gitu ya, sehingga kamu mendapatkan keamanan, kenyamanan, itu berarti orang itu lebih menyayangimu daripada ada orang yang manis omongannya, oh iya aman-aman saja, baik gitu loh, manis lah omongannya, seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Nah, sehingga sampai kamu justru terperosok pada sesuatu yang menakutkan itu. Nah ini, jadi ada yang pepatah itu perkataan yang semanis madu itu kadang isinya adalah racun gitu. Tapi kalau jamu, sepahit-pahitnya jamu, dia akan menyehatkan gitu kan. Semanis-manisnya racun akan membunuhmu, kan begitu. Nah, jadi ada seseorang yang menganggap ketika kita tanya lalu kita ragu, ini kira-kira ada sesuatu yang membahayakan tidak gitu. Lalu seorang itu menjawab, oh enggak, aman-aman saja, baik gitu loh. Nah, lalu kemudian ternyata kita mengikuti omongan manisnya itu, menganggap baik-baik saja, aman-aman saja, terus kita jalani, ternyata kita terperosok atau menjumpai sesuatu yang kita takuti itu. Nah itu jangan mengikuti orang yang manis-manis omongannya itu. Ikutilah orang yang senantiasa
memberi masukan kepadamu meskipun itu pahit gitu. Pahit itu jamu gitu. Wa qad jaa, dan sungguh datang fi amtalihim, di dalam kalam misalnya Arab, atau ujaran metafor atau kata-kata perumpamaannya orang Arab. Apa ini? Amaro mubkiyatika la amaro mudhikatika. Amaro amir ya, amir. Ya kan? Amir, tetaplah kamu, amaro. Ya, tetaplah kamu mubkiyatika, terhadap sesuatu yang menyusahkanmu. Mubkiyah itu sesuatu yang membuat kamu menangis sebenarnya. Ya kan, sesuatu yang menyusahkan kamu. La ammaro, dan kamu tidak menetapi ya mudhiyatika, terhadap hal-hal yang dapat membahagiakan kamu, atau sesuatu yang dapat kamu tersenyum gitu. Ya kan, jadi artinya bahasa ininya ambillah sesuatu yang tetaplah kamu pada sesuatu yang menyusahkan kamu. Perhatikanlah terhadap sesuatu yang dapat menyusahkan kamu, sesuatu yang dapat kamu menangis, dan janganlah kamu memperhatikan sesuatu yang membahagiakan kamu atau sesuatu yang dapat kamu tersenyum. Nih, ilzam, tetaplah kamu, ya kan, man, terhadap seseorang, yubkika. Nah ini kan ai maksudnya dari pepatah ini, ilzam, tetaplah kamu, man, terhadap seseorang, yubkika, yang man itu seseorang itu menyusahkan terhadap kamu, seseorang yang membikin kamu menangis. Liun jiaka, supaya man itu menyelamatkan terhadap kamu. La man, janganlah kamu menetapi man terhadap seseorang, yudhikuka, yang seseorang itu membahagiakan terhadap kamu, berbunga-bunga, membikin kamu berbunga-bunga. Liurdika, tapi supaya tujuannya adalah merendahkan kamu. Nah, artinya tetaplah kamu bersama orang yang membikin kamu susah, sengsara, tapi tujuannya menyelamatkan kamu. Dan janganlah kamu bersama orang yang membikin kamu berbunga-bunga, tapi tujuannya merendahkan kamu. Ya, kalau dalam konteks remaja, ABG, tentu saja kita harus bersama guru kita, bersama ulama, bersama kiai, bersama cendekiawan, dosen, yang secara ketat, ya kan, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan anjuran kepada kita. Kita harus banyak baca, harus banyak belajar, harus banyak menghafal, harus banyak menulis gitu ya. Secara ketat gitu. Itu kan menyengsarakan kita gitu. Ya kan? Ya kan, kalau kita tidak hafal, kalau kita tidak paham, lalu kita dikasih sanksi misalkan push up. Nah, dulu ketika di pesantren kalau enggak ya suruh berdiri setengah jam gitu ya. Nah, itu kan menyengsarakan kita, tapi itu tujuannya baik gitu. Tujuannya adalah menyelamatkan kita di masa depan gitu. Jadi peraturan pagi ya kan harus mengaji sampai siang gitu kan. Lalu kemudian harus
belajar, harus menulis. Nah itu semua menyengsarakan kita, tapi tujuannya menyelamatkan kita gitu, menyelamatkan dari kebodohan, menyelamatkan dari kemalasan gitu. Nah sebaliknya, kita jangan bersama orang yang menjadikan kita berbunga-bunga. Biasanya anak ABG, anak remaja itu ada saja teman-temannya yang mengajak nongkrong-nongkrong, menghabiskan waktu di tempat tongkrongan gitu kan, ngobrol ngalor ngidul gitu ya, di tempat kantin dan lain sebagainya, menghabiskan waktu, melupakan belajar, melupakan yang lainnya gitu, hal-hal yang baik. Nah itu kan berbunga-bunga, tapi itu sebenarnya merendahkan kamu, menjerumuskan kamu di masa depan gitu, ya kan. Man barang siapa khalafa, menyelisihi, ya khalafa itu ya berbeda, seseorang itu fi hadal amri, di dalam inilah perkara, wa khalafa, dan man itu menyelisihi atau berbeda an-nasiha, terhadap orang yang memberi nasihat baik, menuturi tutur kata yang baik, menasehat, anhu dari hadal amr, sakoto maka gugur, al-isya'u makanan sore, bihi terhadap man, ala sirhanin atas serigala, fakanat maka ada akibatuhu, akibatnya man, al khusrona, merugi. Nah barang siapa yang menyelisihi atau menentang terhadap ujaran yang tadi dan menentang nasihat-nasihat yang baik, maka makanan sorenya akan jatuh kepada serigala, bukan kepada dirinya tapi kepada serigala, dan akibatnya dia akan rugi gitu. Inna hadza, sesungguhnya, al-madhkur, sesuatu yang sudah dijelaskan semua, huwa, yaitu hadza, al-haqqu, adalah kebenaran. Falatakun, maka janganlah kamu ada, minal mumtarina, tergolong orang-orang yang ragu, asyakina, orang-orang yang ragu. Fattabi', maka ikutilah kamu, ma, terhadap sesuatu, yulqiya, yang dijatuhkan, ma itu ilaika, kepada kamu, yubariku, maka semoga memberi keberkahan, ya kan, menambahkan keberkahan, Allah alaika, kepada kamu. Ya artinya apa yang sudah dijelaskan itu adalah satu kebenaran, maka janganlah kamu ragu, ikutilah apa yang sudah kamu temukan dari penjelasan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, menambahkan keberkahan kepadamu, katanya. Amin ya robbal alamin. Demikian pengajian malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.